kita selesaikan dulu 8 pertanyaan ini, nanti kita lanjutkan. Ini banyak sekali. Nah, Pak Rocky tadi nantang, makanya banyak yang menerima tantangan Pak Rocky ini. Pertama itu dari Pak Muhammad Irwandi tadi, kalau Pak Rocky jadi rektor Universitas Andalas, ini mau ngapain ini? Gitu. Coba kira-kira ini. Anggap aja ini Bapak udah jadi rektor ini. Kalau saya sekarang rektor, saudara penanya tadi saya langsung kasih ijazah. Ya, saya minta dia tebus ijazahnya di Pasar Pramuka. Tapi itu selalu orang ingin lihat apa efek kalau seseorang diminta mempertanggungjawabkan konsistensinya itu. Saya terangkan pada masa saya, kalau saya jadi rektor, itu artinya saya tidak bisa mengajar, padahal saya pengajar. Kan rektor tuh mengurus administrasi. Jadi kata rektor itu difungsikan sebetulnya untuk memperlihatkan ada kepemimpinan akademis, tetapi bukan urusan setiap hari. Apa beda rektor sama ketua partai? Sama aja, ngurus manajemen. Tetapi akademisi memberi arah, ketua partai memberi pengarahan, beda itu. Arah diperdebatkan, pengarahan tidak boleh dibantah. Jadi rektor fungsinya adalah mengumpulkan energi untuk menghasilkan perbantahan akademis. Itu bedanya dengan ketua partai. Ketua partai nggak mungkin mengumpulkan orang untuk bantah dia tuh. Begitu ada yang mulai bantah, kirim amplop, diam. Jadi sekali lagi, suasana akademis itu dipimpin oleh rektor di dalam upaya untuk memprovokasi pikiran. Gitu. Jadi jelas kalau saya di rektor setiap hari akan ada thought provoking activities itu. Gitu. Oke. Baik, terima kasih. Lanjut terkait dengan fenomena red flag kampus-kampus yang sudah dikeluarkan itu oleh salah satu lembaga yang zona merah gitu. Kemudian ada juga beretika percuma cerdas tapi tidak beretika. Nah, ini kaitannya dengan tadi sejauh mana etika itu atau kecerdasan itu berpengaruh terhadap etika dan etika terhadap kecerdasan. Mungkin itu dulu, Bung Oge. Soal red flag, soal daftar universitas negeri bahkan yang bermutu itu yang masuk di dalam kategori beresiko itu konsekuensi dari komunitas akademik yang tidak mau mengorientasikan kurikulumnya pada pertengkaran. Kan itu kan. Jadi dari awal kalau dosen sekedar mangut-mangut, oh ya udah bagus ini, oh, kata pengantarnya udah ada. Ya ngapain nulis sesuatu kalau tidak ada ujian yang dimaksimalkan. Nah itu yang dibaca kemudian oleh sistem internasional. Bahwa mutu Indonesia itu adalah meluluskan, bukan meloloskan. Setiap hari kita tahu itu. Kan dalam sistem yang terbuka, dengan mudah kita lihat, oh ini disertasinya berat. Kenapa? Karena disertasinya tuh 3 kilo. Ya tebalnya, isinya lampiran banyak betul. Tapi poinnya dalilnya apa? Menghidupkan novum di dalam ilmu pengetahuan apa tidak? Satu karya, skripsi, tesis, disertasi, tulisan ilmiah hanya disebut ilmiah kalau dia membantah dalil sebelumnya atau membuat dalil baru. Cuman itu. Asesor internasional ya panjang sih, tapi dia cuma mengulas-ulas sesuatu yang ya udah semua orang udah tahu. Buat apa? Nah itu yang saya terangkan bahwa etika di dalam kampus adalah menggeleng, bukan mengangguk. Buruk Anda, tidak beretika, masa menggeleng pada dosen.
harus mengangguk. Nah itu artinya kita sedang menimbun kedunguan. Etika itu adalah bahasa tubuh. Ya jelas saya hormat. Tetapi begitu masuk dalam forum akademis, forum ilmiah, nggak ada etika di situ. Kalau Anda etika, Anda akan tercegat di kerongkongan untuk mengucapkan kritik. Kan begitu kita masuk ruang kampus, saya nggak lihat lagi Anda umur berapa, Anda gender apa. Saya lihat pikiranmu rasional apa tidak, koheren apa tidak, logis apa tidak, kan itu. Dan tidak boleh ada kecanggungan untuk mengatakan pikiranmu salah. Nggak sopan bilang salah. Oke, pikiranmu setengah benar. Ya namanya setengah benar artinya salah. Jadi kejujuran datang karena force of the better argument. Itu aja dalilnya. Apa yang basa-basi itu? Setelah itu basa-basi boleh. Tetapi setiap kali ada proposal akademik, yang diperlukan adalah kontrapense. Namanya kontrapense itu anti pikiran. Jadi antipodanya mesti dibuat. Nah, itu yang membedakan antara etik tadi dan pikiran itu kan. Jadi etik tidak boleh menghalangi pikiran. Di mana? Ya di dalam kehidupan akademis kan. Cuman itu. Jadi sekali lagi poinnya jelas buat saya tuh. Saya tidak akan pakai etika dalam perdebatan akademis. Rocky Gerung sombong itu bukan, tidak ada kesombongan di dalam dunia akademis. Atau Anda punya argumen atau tidak punya argumen, itu aja tuh. Jadi intinya di dalam kehidupan kampus, produksi argumen, kendalikan sentimen. Tepuk tangan dulu. Baik, kita lanjut, ini terkait dengan kampus penjaga moral ini dari Bu Sri tadi. Ternyata LGBT justru kadang bersarang di kampus-kampus sekarang. Kemudian juga sistem adat matrilineal Minangkabau. Nah, seperti demokrasi tadi, kemudian itu mau ditanggapi, Bu Rocky. Ya kalau kajiannya tentang LGBT, kalau kita tanya misalnya, kalau orientasi seksualmu berbeda dengan saya, apa moral saya untuk menghukummu? Apa moralnya? Karena dia homoseks, saya heteroseks tuh. Asal usul homoseksual itu apa? Setiap orang di dalam 1 detik dia hetero bisa berubah jadi homoseksual. Pernah nggak Anda merasakan, sebagai laki-laki, oh iya itu cowok itu ganteng ya, menarik. Hormon kita pada detik itu berubah jadi lebih bersifat feminin. Karena mengagumi laki-laki. Seorang laki-laki mengagumi laki-laki, artinya hormon dia itu menjadi feminin. Berapa persennya hormon femininnya? 0,0 sekian nanomililiter. Iya, tetapi itu udah faktanya bahwa sistem hormonal kita itu di dalamnya ada keseimbangan androgini. Yang jin perempuan, yang andro laki-laki. Karena itu disebut komposisi androgennya mu itu apa? Beda dengan LGBT sebagai penanda sosial. Itu soalnya kan. Jadi mau riset apa di situ? Di dalam demokrasi, negara tidak boleh membedakan itu. Karena negara hanya berurusan dengan status warga negara. Tetapi culture matters. Local wisdom bilang nggak boleh itu. Ya oke, kasih argumennya. Di dalam local wisdom, dia ada bagian dari komunitas. Di dalam sistem negara, dia ada warga negara. Kapan dia pindah dari local wisdom pergi pada status sebagai warga negara? Dan seringkali local wisdom itu isinya bukan wisdom, tapi kingdom. Arogansi, keangkuhan. Jadi itu saya ngajar soal feminist ethics segala macam. Seorang perempuan bahkan bisa melampaui hormonnya itu. Kalau lagi tumbuh dia bisa jadi arogan melampaui laki-laki. Namanya apa? Dalam psikologi namanya Queen Bee Syndrome.
Sindrom ratu lebah. Ratu itu perempuan. Tapi pekerjaan ratu lebah itu adalah memaksa setiap hari ada buruh lebah laki-laki cari makan dan layani kebutuhan seksual dari si ratu. Dan itu dia disedot mati. Di dalam alam ada kegiatan semacam itu. Dia ratu, tapi di dalam perspektif feminis dia adalah patriark in optima forma, paling tinggi pakai. Tapi itu sistem di dalam komunitas lebah, komunitas burung merpati lain lagi tuh. Jadi kita hidup di dalam berbagai macam sistem nilai. Nah, kita nggak bisa judge itu dari segi pluralitas nilai. Nah, masuk neraka, oke. Kalau masuk neraka masuk surga itu bukan urusan akademis, itu urusan moral komunitas. Oke, nggak ada soal kan. Nah, yang berbahaya kalau karena keangkuhan kita labeling untuk dihukum. Pada saat itu seseorang kita jadikan subjek hukum supaya bisa dihukum justru. Kalau dia bukan subjek hukum, Anda tidak berhak untuk menghukum. Yang berhak menghukum subjek hukum adalah negara. Nah, yang berbahaya Anda memakai negara untuk menghukum warga negara. Itu ngaco. Sama seperti sekarang. Presiden Jokowi memperkarakan 5 atau 13 orang dilaporin. Di mana di dalam hukum pidana ada kepala negara memperkarakan warga negara? Ngaco. Hukum pidana itu hubungan antar subjek. Oh iya, tapi Pak Jokowi sekarang bukan lagi presiden, kan bukan kepala negara, maka dia merasa terganggu karena disebut Yesus palsu. Oh iya, tapi tempus deliktinya itu ketika dia kepala negara. Siapa yang memeriksa kepala negara? Ya warga negara. Presiden melalui lawyernya mengatakan, apa kalian? Bukankah ijazah itu adalah sesuatu yang sifatnya privat itu? Ya memang. Kalau dia privat, kenapa Anda bawa itu sebagai bukti untuk mendaftar di ruang publik? Sebagai wali kota, sebagai gubernur DKI, sebagai presiden. Kenapa mesti dibawa ke ruang publik? Maka dia jadi pembicaraan publik. Jadi warga negara bertanya pada kepala negara. Bukan saya. Atau malah saya bertanya pada Jokowi. Tidak. Warga negara yang namanya Roy Suryo, yang namanya Resmond bertanya kepada kepala negara. Ijazahmu Pak Asia apa palsu? Yang mesti jawab siapa? Ya kepala negara. Sebagai apa? Ya sebagai kepala negara. Itu nggak ada urusan pidana di situ kan. Orang bertanya. Karena warga negara menghendaki kejujuran. Yang mereka yang belajar hukum kadang-kadang menganggap bahwa ya memang nggak boleh dong, itu privat. Loh, dia bukan orang privat. Ketika dia jadi kepala keluarga, Pak Jokowi adalah makhluk privat. Ketika jadi kepala negara, dia bukan lagi makhluk privat. Dia adalah makhluk publik. Konsekuensinya begitu. Jadi teman-teman di Fakultas Hukum juga kita mau coba lihat bagaimana di negeri ini Anda diajarkan tentang undang-undang, bukan tentang hukum. Anda belajar undang-undang kok. Ganti aja. Fakultas Hukum itu nggak ada diajarin hukum di situ. Diajarkan cara membaca undang-undang dan bahkan undang-undang di dalam status black letter of law, membaca huruf mati. Living Constitution. Tidak diajarkan cara membaca undang-undang secara hermeneutics. Tidak diajarkan di Fakultas Hukum. Yang dibaca adalah huruf-huruf hitamnya. Di antara 2 baris huruf hitam ada spasi putih. Itu yang disebut membaca between the line. Nah, itu yang disebut tafsir hermeneutics tentang justice. Jadi saya usulkan aja fakultas di Indonesia itu, Fakultas Hukum diganti aja Fakultas Undang-Undang tuh. FUU, FA. Baik, selanjutnya terkait dengan batasan dari menghina dan mengkritik itu apa itu, Bro? Di Amerika dan harusnya di sebuah negara beradab,
Hinaan itu terhadap otonomi tubuh. Kritik terhadap pikiran. Nggak ada orang mengkritik tubuh. Tubuh itu, bagaimana saya mengkritik tubuh? Tubuhmu gendut, tubuhmu kurus kering. Ya bahasa saya bilang, bentuk tubuhmu itu bentuk alternatif. Lebih enak misalnya. Karena ada yang normal sebetulnya. Tapi itu kan bukan hinaan akhirnya. Kritik berubah menjadi hinaan ketika telunjukmu menyentuh lawan bicaramu, ujung hidungnya disentuh. Itu batasnya. Anda tidak boleh menyentuh tubuhnya. Bahkan ya udah nggak bisa. Debat aja. Karena itu perdebatan itu habis-habisan, nggak ada soal kecuali dia menghasilkan ancaman, apalagi ancaman fisik. Dari situ kita menghina. Mengancam artinya menghina integritas tubuh seseorang. Jadi silakan kritik. Dan memang harus ada kritik tuh. Jadi kita bedakan antara keinginan untuk menjatuhkan lawan dan keinginan untuk memusnahkan dia tuh. Di dalam dunia akademis menjatuhkan lawan itu dimaksudkan supaya dia menyusun kembali argumennya dan bangkit untuk melawan. Bukan kita musnahkan itu. Kalau kita musnahkan lalu lawan bertengkar kita siapa? Hidup tanpa pertengkaran itu namanya jomblo akademis. Baik, kita lanjutkan Pak Rocky. Ini Pak Rocky kenapa kok jadi orang yang anti tesis, anti power, anti binary, anti sentral dan macam-macam? Kenapa ini? Ini pengaruh apa ini kayaknya? Naik gunung enggak ya? Bukan ya? Silakan Pak Rocky. Iya apa? Kenapa jadi antitesis? Dengan sendirinya, automatically, begitu Anda punya tesis, bermukim di dalam tesis itu antitesisnya. Kan dengan sendirinya. Dalam dialektika itu yang terjadi. Apalagi di dalam kehidupan yang memungkinkan otak kita itu mendeteksi lebih cepat faulty argument. Semua ucapan di dalamnya ada bias. Dan kita detect itu. Nah di universitas kita dilatih untuk mendeteksi faulty argument. Sesat pikir, salah nalar. Dan itu metodologi itu. Jadi antitesis saya karena metodologi. Bukan karena ideologi. Gampang aja kan. Rocky Gerung tidak netral. Pada Jokowi dia keras, pada Prabowo dia nggak keras. Harus seimbang dong kritiknya. Oke, saya akan kritik Pak Prabowo sekeras saya kritik Pak Jokowi. Oke, Prabowo ijazahnya palsu, dia dibikin di Jalan Pramuka. Loh faktanya nggak ada. Prabowo berutang 8.000 triliun. Padahal di kantongnya ada 11.000 triliun. Nanti kalian, itu bukan Prabowo, itu Jokowi Pak. Jadi apa yang disebut kritik? Ya terhadap inkonsistensi. Prabowo belum memperlihatkan inkonsistensi. Saya masih kritik bahwa oke, semua kebijakan populis Pak Prabowo pada akhirnya akan dihalangi oleh APBN. Semua ambisi politik batasnya adalah APBN. Prabowo mungkin mengantisipasi itu, maka dia lakukan penghematan, efisiensi. Oh boleh. Tetapi dalam prinsip ekonomi, ketika daya beli rakyat turun, maka harusnya negara buang uang, state spending, expenditure negara mesti keluar, supaya ada perputaran uang. Sekarang uang nggak ada. Hotel-hotel nggak ada lagi, hotel di Bali, di tempat-tempat seminar itu okupansinya tuh 3%, mati. Karena ekonominya memburuk. Tapi orang lihat lagi, kenapa daya beli berkurang? Karena kebijakan ugal-ugalan dari Presiden Prabowo, yaitu memboroskan APBN. Bukan Pak Rocky, itu Pak Jokowi selama 10 tahun, Pak Prabowo belum 1 tahun.
Jadi nagih apa dari saya untuk kasih kritik coba? Prabowo berbohong. Dia bilang SMK udah diproduksi 6.000, sampai sekarang udah ada. Bukan Pak Rocky, itu Pak Jokowi. Jadi saya mau kritik apa? Kalau akhirnya baliknya ya Jokowi lagi lah. Gimana caranya coba? Tunggu aja kalau Prabowo bikin kesalahan, ya pasti kita kritik kan. Jadi orang itu karena dia curiga, dia sentimen, dia berupaya minta saya konsisten. Dia yang nggak konsisten. Oh, dia minta Rocky Gerung harus netral dong. Oke, saya akan netral. Ah, begitu dong. Puas dia. Apakah saya netral? Tidak, saya tidak netral. Karena saya terima perintah dia. Orang yang terima perintah itu tidak netral. Jadi dungunya berkali-kali lipat. Dia senang karena saya netral. Padahal saya netral karena dia perintah. Bukan karena posisi moral saya netral. Bukan karena kalkulasi argumen saya netral. Karena saya ingin dia senang. Maka itu artinya kemunafikan. Dia merasa senang karena saya ikut perintah dia. Padahal saya justru bikin dia jadi munafik. Itu yang saya sebut di dalam kejujuran. Yang dituntun oleh pikiran itu harus dibatalkan oleh pikiran. Bukan oleh sentimen. Yang diucapkan sebagai argumen jangan dibatalkan oleh sentimen, batalkan argumennya juga. Nah itu yang merambah di kita itu, dan akhirnya kita nggak dapat semacam kenikmatan bertengkar gitu karena langsung dijudge itu soal-soal begitu. Jadi saya kira itu bagus supaya sekali kita mau balik pada sistem universitas harus dihasilkan melalui force of the better argument. Siapa yang punya argumen lebih baik, silahkan dia yang menuntun dalil itu. Besok dia akan dibatalkan. Dalam ilmu pengetahuan prinsipnya adalah falibilisme. Bukan verifikasi. Verifikasi artinya saya tambah banyak bukti untuk mendukung argumen saya. Falibilis artinya saya cukup punya satu fakta untuk membatalkan argumen. Nah itu yang mesti kita biasakan tuh. Antara verifikasi dan falsifikasi itu mestinya jadi panduan pertama. Begitu mahasiswa masuk kelas pertama, semua dosen mau fakultas teknik, ekonomi, segala macam hukum, ajarkan dulu di kelas itu falsifikasi lebih penting dari verifikasi. Saya memerlukan 300 angsa putih untuk menerangkan bahwa angsa di depan saya itu semuanya putih. Tapi saya hanya perlu satu angsa hitam untuk mengatakan tidak semua angsa adalah putih. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya ini terkait masih masalah patriarki ini di Eropa, ini tulisan Bung Rocky ini kayaknya ini. Pengaruhnya terhadap patriarki yang ada di Indonesia, kemudian juga terkait dengan kalau buruh demonstrasi itu pakaiannya buruh katanya, terus kalau intelektual itu pikiran dalam beraksi gitu. Gimana tanggapan Bu Rocky itu? Apa bedanya demonstrasi buruh dan demonstrasi intelektual? Formatnya aja beda. Tapi dua-duanya berupaya untuk tagih keadilan. Kaum buruh, dia cuma mau nagih keadilan. Kita bisa persoalkan apakah keadilan versi buruh itu udah maksimal atau belum tuh. Dibantu oleh konsep akademis. Kalau buruh, saya lagi seminar tempat teman buruh, saya bilang status demonstrasi buruh kita baru sampai pada tingkat menuntut upah dinaikkan. Itu bukan perjuangan kaum buruh. Itu perjuangan kaum profesional, pekerja. Itu yang disebut unionism. Menuntut upah. Kaum buruh itu berjuang untuk mengubah struktur ekonomi. Itu namanya laborism. Jadi beda antara unionisme dan laborisme. Unionisme itu pekerjaan untuk menuntut upah lebih tinggi. Tapi laborisme, pekerjaan demonstrasi untuk menuntut perubahan sistem ekonomi itu. Itu belum sampai di situ perjuangan kita itu. Tapi kita mesti bantu, itu pentingnya pikiran akademis itu dibantu supaya buruh
bisa bertengkar secara lebih argumentatif. Nah, tugas dari mahasiswa adalah bantu itu. Tuntutan bagaimana misalnya? Kalau itu tuntutan keadilan, dasarnya adalah naikin upah itu. Ya pemerintah dengan mudah bilang bagaimana naikin upah, mau pabrik-pabrik pergi kok. Tapi kalau tuntutannya rubah sistem ekonomi, pastikan bahwa tidak boleh ada jarak pendapatan melampaui rasio 20% misalnya. Nah itu baru namanya tuntutan revolusioner. Artinya gaji karyawan terendah tidak boleh lebih kecil 20% dari gaji komisaris utama. Kalau komisaris utama gajinya 200 juta per bulan, maka gaji sepegawai itu harus 20% dari itu. Sekarang kan jomplang banget. Nah itu baru namanya laborism, perjuangan untuk mengubah struktur ekonomi itu. Ya kalau cuma nambah gaji ya udah pasti ya tunggu aja, lihat aja. Si korporasi akan bilang, kami juga harus PHK. Kenapa? Karena hotel ini yang biasanya setiap bulan ada seminar dari departemen, sekarang nggak ada. Jadi tuntut pada negara lah, tuntut pada presiden. Kenapa efisiensi? Itu bukan debat ideologi buruh sebetulnya itu. Dasarnya di situ. Tetapi pada saat yang sama pemerintah akan berupaya untuk membujuk rakyat supaya percaya bahwa ekonomi bertumbuh. Selama 10 tahun Presiden Jokowi membujuk rakyat supaya silahkan ibu-ibu, mak-mak rumah tangga tambah daya listrik, wattage-nya Anda tambah. Karena di Jawa terutama itu pasokan listrik berlebih itu. Lalu orang merasa, oh di Jawa ada kehidupan ekonomi. Sekarang kalau kita buka datanya dan pakai otak, kenapa Jawa kelebihan listrik? Karena pengguna listrik utama, industrinya, relokasi pabriknya ke Cina, Vietnam, Thailand. Jadi, justru karena ekonominya memburuk, maka listrik berlebih. Kan logikanya begitu. Namanya apa? Deindustrialisasi. Jadi bukan karena ekonomi bertumbuh, maka listrik berlebih. Karena ekonomi memburuk, pabrik-pabrik itu tutup, daya listriknya idle. Itu yang mau dijual murah oleh pemerintah. Kan itu tipuannya begitu. Jadi sekali lagi kita mau lihat itu secara dialektik. Balik pada prinsip-prinsip awal tadi. Kadangkala pikiran perempuan itu yang lebih otentik. Karena setiap kali ada kekurangan daya beli, efek pertama adalah di piring emak-emak. Itu dasarnya. Dan dulu kalau emak-emak teriak, ya dianggap bahwa udahlah dia nggak ngerti soal ekonomi. Tapi sekarang di dalam politik dunia, suara dari perempuan itu yang dulu unspeakable, sekarang unstoppable. Tidak bisa dihentikan mereka. Nah bagian-bagian ini saya kira yang juga paralel dengan sistem matrilineal di Minang ini, bahwa ada sistem matrilineal, tetapi politiknya patriarkal, kan itu masalahnya di situ. Kenapa? Karena ada faktor eksternal. Apa itu? Modal. Boleh nggak ada prinsip pasar di dalam kehidupan ekonomi? Boleh. Karena Undang-Undang Dasar kita bilang pelaku ekonomi Indonesia itu 1 adalah korporasi, 2 adalah BUMN, 3 adalah koperasi. Apa tugas korporasi? Lakukan akumulasi. Apa tugas BUMN? Menjaga kesejahteraan. Apa tugas koperasi? Melakukan distribusi. Kan cuma itu. Jadi boleh nggak market? Boleh. Yang nggak boleh kalau market ekonomi beroperasi sampai ke tingkat society jadi market society. Itu merusak sistem adat nagari. Kan dasarnya itu merusak lingkungan. Karena negeri ini bukan negara libertarian di mana market itu beroperasi sampai ke wilayah kultur. Ada batasnya tuh. Buat apa ekonomi market diperlukan? Untuk efisiensi, buat tahu kebutuhan berapa sih. Tanpa sinyal pasar kita nggak tahu kebutuhan berapa, mau demandnya berapa, supply-nya berapa. Tetapi sekali lagi, market ekonomi tidak boleh masuk dan menjajah
berubah menjadi market society. Silakan orang yang menulis disertasi itu bagus betul, karena ini era Pak Prabowo lagi mengkampanyekan koperasi. Kita mesti katakan bahwa koperasi itu menghalangi market ekonomi berubah menjadi market society itu. Dasar-dasar pikiran itu kalau diseminarkan di Andalas itu akan sangat berguna, sehingga orang tahu bahwa oke, sistem konstitusi kita memastikan ada jaminan negara terhadap kehidupan ekonomi. Kan tugas negara adalah memberi jaminan ada pekerjaan yang layak untuk penghidupan itu. Nah, sementara kita disparitasnya tinggi sekali itu, bahwa data misalnya di Pekanbaru kemarin, saya dari Pekanbaru riset tentang hutan itu, dari 63% hutan konservasi selama 10 tahun Pak Jokowi, sekarang tinggal 13%. Dihancurkan oleh korporasi yang dapat kemudahan selama pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi kritiknya tetap di situ. Jadi sekali lagi Andalas punya kapasitas intelektual untuk membongkar persembunyian kekuasaan yang menyebabkan negeri ini lamban untuk tumbuh secara ekonomi, secara global politics, dan bahkan secara akademis. Terima kasih Bapak Rocky Gerung atas paparannya. Bagaimana Bapak Ibu? Ini kita tanya dulu nih, Bung Rocky masih? Oh masih ada, boleh. Ya jam 12 lah. 15 menit lagi. Berarti bisa 2 atau 3 pertanyaan lagi ya. Ya. Ini kayaknya yang di atas belum ini. Bentar. Sana sudah. Kalau semuanya nggak mungkin ini. Coba yang di atas dulu. 1. Terus ini enggak ada. 2. Di atas 2 saja. Di atas 2 karena di bawah banyak. Di atas dulu, silakan. Ya. Bisa mic-nya diantar ke atas atau turun ke bawah ini? Panitia. Coba turun ke bawah, yang nanya, turun ke bawah. Kemudian yang di bawah 4 penanya lagi boleh ya? Oke, 4 ya. Jadi 4 semuanya. Tinggal 2 lagi, yang sebelah sini 1. Nah itu yang berdiri 1. Nah ini 1 yang perempuan, ya. Udah 2. Jadi 4 penanya. Oh iya, ini ibunya 1 ya. Ya maaf Bu. Silakan yang bertanya tadi, yang di atas. Mana? Oh di atas sudah ada mic-nya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bung Rocky dan semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bung Rocky dan segala pemikiran kritisnya. Perkenalkan, nama saya Mestina Nurhaliza dari jurusan Hubungan Internasional semester 2. Jadi selain saya, ayah saya juga merupakan penggemar dari Bung Rocky. Salam. Jadi berdasarkan tema di mana itu meneguhkan integritas moral dan etika akademik, saya ingin mengajak Bung Rocky untuk diskusi terkait suatu fenomena yang paradoks dan tapi sayangnya nyata adanya, di mana para sarjana sekarang itu lebih banyak yang banting setir, tidak sesuai dengan latar belakangnya, di mana mereka jelas-jelas peluh dan keringat mereka itu merangkai semua kata untuk masa depan, sedangkan mereka harus banting setir, di mana ruang lingkup tidak mendukung atau tidak menghargai apa yang ingin mereka perjuangkan tersebut. Mungkin bisa dilihat dari contoh kasus di mana banyak para sarjana yang mengantri di gerai retail, sedangkan mereka memegang sertifikat atau ijazah yang jelas-jelas itu tidak berhubungan dengan latar belakang mereka. Jadi saya ingin bertanya dan ingin mengetahui apa key points yang dapat dipegang untuk para mahasiswa ataupun akademisi muda untuk meneguhkan integritas tersebut tanpa adanya rasa terkucilkan atau rasa tidak ingin tahu akan masa depan, karena hal ini sangat penting untuk bagaimana kita membangun diri di tengah ruang lingkup yang
tidak menghargai hal-hal tersebut. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bisa kita terima. Sekian dari saya. Satu lagi yang sebelah sini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Zaki. Saya dari Fakultas Hukum semester 2 dari Universitas Gadjah Mada. Adapun pertanyaan saya mengenai saya pernah membaca buku Filsafat Ilmu dari Dr. Ajan Husaini tentang pengetahuan yang masyarakat dengan pengetahuan terspesialisasi. Dia memberikan kritik bahwasannya masyarakat yang seperti itu adalah masyarakat yang dalam tanda kutip itu bersifat negatif. Saya tidak tahu istilah resmi yang dipakainya. Akan tetapi di sisi lain, di buku Tom Nichols, The Death of Expertise, ia menyoroti bahwasannya keahlian itu penting. Dan justru pada zaman sekarang ini, masyarakat cenderung meremehkan seseorang yang mempunyai keahlian tertentu. Jadi pertanyaan saya, apabila seseorang ingin memberikan argumentasi di ruang publik, apakah latar belakang keilmuan itu menjadi suatu hal yang penting? Atau cukup dengan membawakan fakta-fakta dan data-data saja tanpa harus memiliki latar belakang tertentu? Mungkin demikian saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, yang di sini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dewi Ramadhani Siregar, saya dari UNP. Saya salah satu penggemar berat Bung Rocky Gerung. Dari 2018, kita ketemu 2019 di Asrama Haji, kegiatan UNP. Sayangnya UNP tidak kurang memfasilitasi mungkin Bung Rocky ke kampus kami ya. Karena belum pernah selama 2018 sampai sekarang belum pernah saya lihat Bung Rocky diberikan panggung untuk memberikan kuliah umum di UNP. Jadi mungkin pertanyaan saya terkait tema ini ya, tema meneguhkan integritas moral dan etika akademik. Kita ketahui bersama di era sekarang ya, di masa sekarang, bahwa ada isu pemimpin-pemimpin kita, baik itu kepala negara dan menterinya, mencemari etika akademik. Salah satunya ijazah palsu, kedua mungkin disertasi, joki, dan lain sebagainya. Saya mau sedikit meminta ataupun sedikit meminta Bung Rocky mengkoreksi saya. Yang saya pahami itu integritas adalah konsistensi dari apa yang diyakini, kemudian apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan atau diperbuat. Nah, kalau moral itu adalah nilai yang mengatur perilaku. Kemudian kalau etika itu cabang filsafat yang mengatur baik ataupun yang menimbang baik buruk dan benar salah. Itu tolong koreksi Bung kalau saya salah. Jadi saya mau bertanya, bagaimana kita sebagai akademisi bisa mengembalikan kepercayaan publik bahwa kampus masih menjadi wadah penyumbang integritas moral dan etika ini walaupun mungkin ada yang mencemarinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita mungkin mereset ulang kembali definisi-definisi ini, definisi integritas moral dan etika bagi pribadi-pribadi kita sebagai akademisi. Dan yang ketiga mungkin saya mau sedikit meminta privilege lah kepada Bung Rocky untuk bisa nanti penanya-penanya ini berfoto bersama Bung. Gini itu saja. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan sebelah sini tadi yang ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bang, kalau di Medan namanya Bang ya Bang. Nama saya Ade Putra Siregar, sama juga satu marga sama kakak tadi. Jauh-jauh dari Sumut, itu kuliah di UNAN. Yang dimana saya sendiri itu bergelut di organisasi Bung. Itu organisasi BEM. Dan selama 3 tahun saya di BEM, saya aktif dalam mengkritik UNAN, pimpinan-pimpinan UNAN. Namun pada kenyataannya tidak ada, nihil sekali, Bang.
nil sekali, capek-capek kawan-kawan membuat kajian, namun pimpinan UNAN itu tidak pernah mendengar dari aspirasi mahasiswanya sendiri. Nah, kalau Bung merasa nyaman di UNAN, tidak senyaman itu. Kalau kata Pak Prabowo, sorry ye, gitu kan. Nah, seperti itulah UNAN sekarang tidak aman bagi mahasiswa. Bukannya saya Silakan langsung ke pertanyaannya Oke. saja. Sebetulnya saya bukan untuk bertanya, Bang. Bukan. Oke. Namun saya ingin curhat. Judul curhatnya itu curhatan seorang mantan aktivis. Berarti sekarang nggak aktivis lagi. Masih aktivis. Dan insya Allah kata mantan itu akan segera saya hapuskan. Karena begini, Bang. Di UNAN ini begitu banyaknya contohnya aktivis-aktivis di UNAN, namun tidak ada gunanya UNAN ini banyak aktivis, namun tidak terdengar oleh para pimpinan. Salah satu contohnya, Bang, kalau boleh kita kulik ulang, pada beberapa bulan kemarin kita mengadakan aksi di Polda. Nah, datang surat mengintimidasi salah satu rekan BEM ke kampus. Oke, vulgar saja, ke Fakultas Peternakan. Fakultas Peternakan. Habis itu dipanggillah kawan ini ataupun adik ini dan diintimidasi dan lain sebagainya gitu. Saya pengen sekali seorang Bang Rocky untuk mengkritik habis-habisan Universitas Andalas pada hari ini. Baik, terima kasih. Bantu sebentar. Iya. Bantu kami aktivis UNAN dan salah satunya saya, Bang. Saya mungkin sudah tamat dan insya Allah ingin mencari beasiswa S2. Nah, untuk tujuan saya untuk mencari beasiswa S2 itu bukan untuk gelar, namun agar tetap saya aktif untuk mengkritik UNAN beberapa tahun lagi. Oh, terima kasih. Itu tolong Bang, kritik habis-habisan rektor, WR dan lain sebagainya, para pimpinan untuk membebaskan aktivis-aktivis UNAN bersuara di kampus Ranger ini. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir, Ibu di depan silakan, Bu. Mohon maaf tadi terlupakan. Satu pertanyaan ya, Bu. Iya, insya Allah. Alhamdulillah dapat juga kesempatan untuk bertanya. Dari tadi sudah menunjuk, ternyata saya dikeduakan. Nggak diutamakan loh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni. Kami mewakili Dharma Wanita Universitas Andalas, Bung. Ini penggemar semua ya, Bung. Maka dibela-bela ini, Bung, emak-emak nih, Bung. Ras terkuat di bumi, Bung. Ya, jadi karena tadi ngomongin masalah integritas, moral, etika, tapi melupakan ini kita jadi background. Maksudnya membackupi semuanya. Jadi maksudnya gini, ketika kita ini kan suami-suami kita yang di sini ya. Jadi ketika suami datang ke kampus dengan A, B, C, pulang udah tinggal sekian watt. Tapi nanti kok ceritanya begini ya. Nanti kita datang ke kampus kok begini lagi ya. Jadi kita bilang katanya kampus ini seperti ini. Ternyata kita mak-mak datang ya kayak gini juga ya kampus ya. Apa bedanya sama yang di sana, di luar sana? Kan begitu. Ya, jadi curhat sedikit nih, tapi yang jelas sebetulnya kami para emak-emak itu pengen kampus itu memang seperti yang diidealkan ketika didirikan. Bagaimana integritas, moral, dan etika. Kemudian kita juga pengen support mahasiswa, anak-anak kami kan, juga seperti itu. Jangan sampai akhirnya ujung-ujungnya mendengarkan mahasiswa yang nggak ada apa-apanya. Bahkan akhirnya kuliah sehari-hari kupu-kupu alias kuliah pulang. Kalau saya bukan orang yang suka seperti itu karena anak saya. Bahkan saya bilang kamu tidak aktivis, nggak usah kuliah sampai kayak gitu. Karena buat saya kuliah itu adalah tempat candra di muka anak-anak. Tetapi yang kita lihat akhirnya anak-anak diposkan gini loh.
tamat kuliah kamu kerja di mana? Seharusnya kan tamat kuliah kamu sudah bisa membuka usaha apa, tapi kita di negeri kita nggak seperti itu. Kayaknya itu aja ya. Baik. Sudah, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti nggak minta foto juga ibu-ibu dan wanita. Oh ya lupa, mau. Kan? Untung saya ingatin itu. Baik, kita urut satu-satu, tapi ada yang mirip juga ini. Ini tadi di atas dari jurusan HI ya. Ini banyak mahasiswa itu lulusan itu banting setir ya. Masuk banting setir itu ya bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya, dengan ini. Terus seberapa penting latar belakang itu, terutama untuk berbicara di depan publik itu harus, kalau orang hukum harus lulusan fakultas hukum. Nah kira-kira begitu, gimana ini Bang Rocky, silakan. Ya ini era ketika semua variabel itu mencari pasangan variabel lain. Kalau Anda lulusan hubungan internasional, ya Anda mau jadi apa? Jadi Deplu di Deplu. Mau jadi dubes itu appointed. Bukan karena karier Anda, jadi percuma tuh. Anak ITB, anak IPB kebanyakan jadi bankers itu. Jadi kita mau lihat sebetulnya kesalahan dari awal adalah Anda menganggap ada linearitas bahwa kalau Anda belajar hukum Anda pasti jadi lawyer. Kalau Anda belajar ekonomi Anda pasti kok jadi komisaris. Buat apa ada pikiran itu? Karena itu namanya universitas. Yang unified adalah yang varies tadi. Jadi dari berbagai kampus, dari berbagai fakultas, ekonomi, teknologi, komputer, political science, segala macam, nilainya itu diasuh oleh si universitas. Nah karena itu jangan jadi specialized. Buat apa? Anda ada di universitas, belajarlah semua ilmu kan. Keuntungannya di situ kan. Maka mesti dimungkinkan ada transdisiplin. Anak fakultas hukum nggak bisa gaul sama anak ekonomi, karena anak ekonomi nggak ngerti siapa itu Richard Posner misalnya. Sementara anak hukum nggak ngerti siapa itu Adam Smith. Ngapain nih hidup di universitas kalau nggak saling ngerti? Padahal yang di unified itu adalah metodologi itu. Jadi kalau Anda belajar universitas, pertama-tama belajar tentang metodologi. Belajar tentang mode of thinking. Baru Anda belajar tentang ilmu-ilmu teknis. Jadi paradigmanya dikuasai dulu. Nah itu yang sebetulnya problem di kita. Dulu mungkin 5-7 tahun lalu ada ide untuk membuat semacam kurikulum dasar yang harus diikuti oleh semua mahasiswa. Dicoba di UI, namanya liberal arts itu. Saya ngajar di situ, tapi lama-lama nggak bisa. Karena dia mesti punya pengetahuan ilmu-ilmu dasar tuh. Mathematics, filosofi. Akhirnya yang disebut liberal arts itu jadi mata kuliah, sehingga jadi mata kuliah pilihan. Padahal liberal arts artinya pengetahuan dasar supaya orang belajar apapun dia nggak sulit lagi itu. Nah, pelajaran-pelajaran semacam itu yang dicoba di kurikulum kita nggak bisa jalan tuh. Jadi rekrutmen awal itu ya udah kacau tuh. Nah semua dosen harusnya mampu untuk menerangkan paling nggak intellectual history. Tadi ada anak sejarah. Apa sih sejarah? Sejarah adalah cara kita memuliakan para pahlawan. Ngapain pahlawan dimuliakan? Dengan sendirinya dia muliakan, yang namanya pahlawan. Sejarah yang benar adalah sejarah yang mengingat para pengkhianat itu. Dalilnya. Kan begitu cara berpikirnya. Jadi sekali lagi, do think the unthinkable. Putar cara berpikirnya tuh. Mindsetnya diubah itu, paradigmnya diacak-acak. Berapa banyak diplomat kita yang belajar hubungan internasional tapi tidak belajar politik global? Yang dipelajari hubungan internasional. Padahal HI itu ada peralatan untuk memungkinkan kita duel argumen di dalam global politics. Diplomat kita begitu masuk sidang PBB bicara soal status Papua misalnya hari-hari ini pasti kalah sama anak-anak yang mereka sebut GAM atau OPM yang lagi belajar di Birmingham, belajar di Columbia University yang bisa meramu data real
apa yang ada di hutan Papua bisa jadi paper akademis, dan paper itu lebih dahulu tiba di meja persidangan PBB ketimbang positioning paper dari diplomat Indonesia. Padahal diplomat Indonesia adalah belajar hubungan internasional. Aktivis-aktivis pemuda ini belajar tentang logik, kalah di dalam perdebatan. Jadi itu yang mesti kita anggap, bahwa dunia ini tidak bisa lagi ada linearitas. Mereka yang belajar hubungan internasional harus belajar hubungan itu dalam konteks political economy. Mereka yang belajar political economy harus belajar sekaligus global political economy. Mereka yang belajar global political economy harus belajar global environmental political economy. Karena environment menjadi new kind of grammar di dalam diplomasi. Jadi kalau Anda belajar hubungan internasional nggak belajar tentang etika lingkungan, begitu debat dengan anak-anak muda Eropa udah habis tuh dihajar. Itu pentingnya. Jadi sekali lagi kita sebetulnya hidup di dalam upaya untuk memastikan kita mengerti pokok-pokok pikiran negeri ini dan kondisi global itu dari perspektif metode. Nah kalau metode dikuasai, metode itu bisa dipakai untuk nerangin apa aja. Gitu ya. Dan salam buat Bapak. Terima kasih. Bagaimana kemudian kita memulihkan lagi nama perguruan tinggi sehingga kepercayaan publik itu bisa diraih lagi. Kalau kita lihat tren dunia, makin lama perguruan tinggi itu makin kehilangan substansinya tuh. Kalau Anda misalnya ada di beberapa kampus di Amerika bagian barat, San Francisco, California di situ, kampus-kampus itu mulai menganggap bahwa kuliah itu mahal. Sehingga lebih banyak kuliah tamu di situ daripada kuliah yang terstruktur. Karena orang bisa belajar dari TED, belajar dari macam-macam videos untuk belajar apa itu dasar hukum, apa itu environment. Orang belajar sekarang secara online. Di beberapa negara di bagian barat, pantai barat Amerika, kalau Anda datang ke situ akan ditanya oleh profesornya, Anda dari mana? Oh saya dari Padang itu. Mau belajar apa? Anda bertanya, apa yang tersedia di kampus Anda Pak Profesor? Profesor bilang begini, kamar kamu di 206, berarti lantai 2. Kantor saya di 101, lantai 1. Besok pagi, bawa kurikulum yang hendak kamu pelajari. Mahasiswa bingung. Karena di Amerika sekarang, mahasiswa disuruh nulis kurikulumnya sendiri. Bikinnya komposisi sendiri. Mereka tidak sediakan dosen, tutor disediakan. Selebihnya belajar di internet. Misalnya mahasiswa Padang, mau S2, S3. Dia bilang, saya mau belajar, Anda dari mana hubungan internasional? Mau belajar apa? HI. Buat apa belajar HI? Anda udah belajar kan? Lalu mahasiswa bilang, oke kalau begitu, tulis sendiri kurikulum kamu tuh. Mahasiswa bilang, saya mau belajar satu tentang feminisme, karena global politics akan banyak memakai ethics of care, bukan ethics of right. Teori-teori hubungan internasional sekarang itu bicara tentang ethics of care, bukan lagi ethics of right. Orang nggak bicara lagi politics among nation, seperti yang tulis oleh Hans Morgenthau tahun 50-an. Karena terjadi komposisi baru, yaitu non-state player. LSM adalah non-state player.